Sahabat Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, banyak pengamat yang menyebut bahwa di 6 bulan terakhir kepemerintahan Presiden ini dan masih tersisa sekitar 6 bulan lagi, kurang lebih, dipandang telah berubah. Yang sebelum-sebelumnya itu terlihat sebagai kepala pemerintahan yang mengedepankan bagaimana demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, karena salah satu fungsi daripada pemerintahan itulah menjaga demokrasi, bahkan membangun demokrasi yang semakin baik. Nah, jika ini terus berkelanjutan, maka tentu akan berbahaya wajah birokrasi kita jika tidak dikembalikan kepada rel yang seharusnya. Kepala pemerintahan ini tentu memerlukan birokrasi yang kuat dalam pengertian kemampuan untuk menjalankan perannya sebagai mesin pemerintahan. Memang kita harus hargai bahwa birokrasi ini belum ada yang bisa menggantikan terkait dengan tipe-tipe atau jenis organisasi yang digunakan pemerintah. Sehingga birokrasi masih menjadi pilihan yang tepat di dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, beberapa pandangan para ahli tentang peran birokrasi ini tentu kita menengok kembali kepada tokoh-tokoh yang memberikan pemahaman kepada kita seperti apa seharusnya birokrasi itu berperan. Saya mulai daripada tokoh birokrasi yang beliaulah yang memperkenalkan birokrasi, walaupun kita harus akui bahwa kata birokrasi bukanlah dimulai dari tokoh ini, tapi tokoh ini sangat kuat pengaruhnya di dalam melabeli pemerintah bahwa organisasinya disebut dengan birokrasi. Siapa itu? Adalah Max Weber. Max Weber ini seorang sosiolog Jerman di mana beliau berpendapat bahwa birokrasi yang rasional dan efisien adalah elemen penting bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Menurut Max Weber, birokrasi idealnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip meritokrasi, impersonalitas, dan hierarki. Nah, ini yang kita melihat dalam saat-saat terakhir ini, di mana ada satu lembaga yang memang ditugasi menurut Undang-Undang Nomor 5 ya, Undang-Undang ASN tahun 2014, ini disebut The Guardian of Meritocracy. Siapa itulah Komisi Aparatur Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemudian di dalam perubahan Undang-Undang ASN sudah tidak ada lagi. Nah, ini berarti tidak seperti lagi yang apa yang dipersyaratkan oleh Max Weber bahwa birokrasi yang bagus harus memegang prinsip-prinsip meritokrasi. Tentu juga impersonalitas terkait dengan bagaimana penunjukan para pejabat ini didasarkan pada kapabilitas dan bukan karena relasi individu atau nepotisme. Dan ini kita lihat praktek-praktek ini sangat terjadi, sehingga sudah mulai terkikis prinsip-prinsip birokrasi yang rasional. Yang kedua adalah Robert Dahl. Ini ilmuwan politik Amerika yang berpendapat bahwa birokrasi itu dapat memainkan peran penting di dalam mempromosikan demokrasi. Itu yang saya singgung tadi ya. Dengan memastikan bahwa kebijakan publik diimplementasikan secara adil dan efisien. Robert Dahl juga ini menekankan pemerintah dan menamakan bahwa ini merupakan kebaikan hati daripada pemerintah, padahal pansus adalah hak rakyat. Ahli lain yang sangat terkenal adalah Francis Fukuyama. Ilmuwan politik Amerika ini berpandangan bahwa birokrasi yang kuat dan profesional adalah salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan demokrasi. Fukuyama berargumentasi bahwa birokrasi yang kuat itu dapat membantu mempromosikan pembangunan ekonomi, mengurangi korupsi, dan memastikan bahwa penegakan hukum itu betul-betul bisa terselenggara. Sehingga korupsi itu bisa turun dan penegakan hukum yang lemah
bisa kita tingkatkan. Dan pandangan ahli terakhir adalah namanya Guillermo O'Donnell. Ini adalah ilmuwan politik Argentina yang berpandangan bahwa birokrasi di negara-negara berkembang seringkali lemah dan tidak efektif. Ini tentu banyak penyebabnya, di mana O'Donnell berargumentasi bahwa ini bisa terjadi karena terkait dengan masalah-masalah seperti korupsi, KKN, dan rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan saat ini kita lihat bahwa KKN semakin menjadi-jadi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Karena itu kalau kita lihat paslon nomor 1 ini sangat besar pemilihnya karena mengusung istilah perubahan. Ini merupakan gejala dan sekaligus signal bahwa masyarakat sangat menghendaki adanya perubahan karena merasa bahwa pemerintahan yang ada sekarang itu tidak lagi seperti yang mereka inginkan. Karena itu birokrasi yang bagus atau pemerintahan yang bagus itu harus memang dilakukan upaya perbaikan, terutama dalam kaitan perannya untuk membangun demokrasi. Prinsip-prinsip birokrasi yang saya maksudkan pertama adalah prinsip membangun meritokrasi. Birokrasi yang demokratis harus didasarkan pada prinsip meritokrasi, di mana individu dipilih dan dipromosikan berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka, bukan didasarkan pada nepotisme dan favoritisme. Yang kedua adalah impersonalitas seperti yang disinggung oleh Max Weber. Jadi birokrasi yang demokratis itu harus bertindak secara impersonal dan objektif di dalam menjalankan tugasnya. Keputusan dan tindakan birokrasi tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau hubungan personal. Nah, inilah yang dipertontonkan oleh Ketua MK pada saat itu, yang kemudian mengedepankan keluarga dibandingkan dengan mendudukkan konstitusi seperti apa yang seharusnya. Yang ketiga, transparansi. Birokrasi yang demokratis harus transparan dan akuntabel kepada publik. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana birokrasi beroperasi dan bagaimana dana publik digunakan oleh birokrasi. Nah, ini yang belum terbangun di kita, terutama berkaitan dengan akuntabilitas kepada publik. Yang lebih dominan adalah akuntabilitas aktor, di mana kepala daerah atau presiden menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, namun kepada masyarakat belumlah. Itu menjadi sebuah kebutuhan. Padahal trennya adalah akuntabilitas kepada publik. Kenapa? Karena publik yang memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada pejabat untuk menjalankan pemerintahan dengan tujuan mengurusi kepentingan publik atau masyarakat. Pemerintahan yang baik itu menghendaki adanya partisipasi. Karena itu birokrasi yang demokratis itu harus mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus dapat memberikan masukan dan saran tentang kebijakan dan program yang dijalankan oleh birokrasi. Kita punya mekanisme namanya musrembang, tapi hanya formalitas. Kenapa? Karena sistem pemerintahan kita ini memang sistem perencanaannya bersifat teknokratik, di mana sudah disusun di dalam 5 tahun ke depan. Nah, kemudian didistribusikan kepada perangkat-perangkat daerahnya, sehingga masukan-masukan dari masyarakat itu masih menimbulkan masalah. Pemerintahan yang baik juga itu harus bisa memiliki sikap responsivitas. Karena itu birokrasi yang demokratis harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Birokrasi harus dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat. Responsivitas yang dimaksud bukan sekedar menyelesaikan keluhan masyarakat, tetapi bagaimana pemerintah itu tahu lebih dulu apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk kemudian dituangkan di dalam bentuk kebijakan dan berbagai program. Bukan menunggu mengeluh. Bukan menunggu masyarakat mengeluh kemudian direspon. Bukan, itu ketinggalan zaman. Yang keenam, akuntabilitas. Ini yang saya singgung tadi, bahwa birokrasi yang demokratis harus akuntabel kepada publik atas kinerja daripada pemerintah. Masyarakat berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada birokrasi atas kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini lagi-lagi saya mengatakan bahwa laporan ini hanya bersifat namanya itu political accountability.
atau legal accountability. Tetapi public accountability masih minum. Nah, hal yang paling penting adalah sikap profesionalisme daripada birokrat. Jadi birokrasi yang demokratis harus diisi oleh aparatur sipil negara yang profesional dan kompeten. ASN ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Karena itu, prinsip yang penting juga adalah persoalan etika. Jadi, birokrasi yang demokratis itu juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan tugasnya. ASN harus bertindak dengan integritas, kejujuran, dan imparsialitas. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam birokrasi dapat membantu memperkuat demokrasi di suatu negara. Birokrasi yang demokratis dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. Ini merupakan problema utama yang dihadapi pemerintahan di era Jokowi berkaitan dengan persoalan pelanggaran etika dan moral yang dimulai di tingkat MK. Sehingga ketua MK kemudian dihukum dengan diberi sanksi sebagai pelanggar etika dan kemudian dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Termasuk kita lihat penyelenggara pemilu dalam konteks ini KPU 3 kali diberikan sebagai pihak yang melakukan pelanggaran etika berat. Nah, ini yang saya kira menjadi penting untuk diperhatikan bahwa ASN yang seharusnya netral sekarang ini juga ikut terlibat dan digerakkan untuk mendukung paslon tertentu sampai ke tingkat desa, kepala desa. Ini tentu persoalan besar ke depan bahwa pemerintahan itu tidak harus dibangun hanya dengan berbasis pada legalitas formal, tetapi yang terpenting juga adalah persoalan etika.